Assalamualaikum Mama Dede. Perkenalkan Mah, saya Aira. Galau nih Mah. Gini Mah, Aira kan meyakini bahwa Allah itu esa atau satu. Tapi mengapa ada aja orang yang harus butuh pembuktian bahwa Allah itu esa? Nah, pertanyaan Aira gini Mah, bagaimana caranya mengenal Allah yang esa sesuai pemahaman agama kita Mama? Mohon penjelasannya ya Mah. Terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Yang sudah hadir di rumah Mama Dede berkerudung kuning berbaju hitam. Nah, Seragam semua, lunas Masya semua udah Bu Allah, ini? lunas, insya Allah. Kalau udah Alhamdulillah. lunas dipakainya nyaman Bu ya? Iya. Iya. Ini ngomong dari Majelis Taklim mana nih Bu? Al-Salimiyah Cirebon. Cirebon, Oke. Masya Allah. Cirebon dekat dengan Kuningan Bu ya? Sama Indramayu juga dekat. Nah, Kalau sama Magetan jauh ya Bu? jauh banget Mas Bedu. Tuh dekat tempatnya Cagus tuh. Masya Allah. Iya. Mas Bedu, ini Mas Bedu nyebutin nama-nama daerah lagi mengenal daerah nih ceritanya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik, Masya Allah. Tapi nih Mah, tadi ada pertanyaan jamaah yang dia sepertinya ingin lebih mengenal Allah Mah. Karena tadi kalau dari video tersebut dia sampaikan bahwa di dalam Islam, baik di dalam Al-Quran maupun dari kecil pun kita saat sekolah diajarkan bahwa Allah itu Esa. Ya. Allah itu maha segala-galanya. Ya. Nah cuman Mah, ada sebagian orang yang mempertanyakan bagaimana caranya kita bisa menentukan dan membuktikan bahwa Allah itu Esa. Dalam Islam seperti apa Mah? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Bagi kita seorang muslim hukumnya wajib mencari ma'rifatullah. Ilmu tentang keberadaan Allah. Itulah kenapa kita kalau di sekolah yang muslim di pengajian belajar ilmu tauhid. Meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Wujudnya Allah itu ada. Makanya dalam ilmu tauhid kita belajar wujud, kidam, bako, itu kan pelajaran kita. Wujud, Allah itu wujudnya memang ada.
Tapi adanya wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya kita. Kalau kita bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat. Kalau kita nampak, Allah tidak nampak. Kita harus tahu Allah itu Maha Esa. Bukankah kita kalau ngaji Al-Ikhlas, coba baca Jahra. Surat Al-Ikhlas mah. Hah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Dialah Allah yang esa. Katakanlah. Katakanlah Tuhanmu esa gitu mah, Allah. lupa mah. Allah yang Maha Es. ya oke. Coba bedu Ahad. artinya. Hah? Kul, katakanlah Allah yang Maha Ahad, Esa. Allahu Somad. Allah Tempat meminta. meminta. Allah Somad. Lam yalid Lam walam yalid walam yulad. yulad. Allah tidak Allah beranak tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul Walam lahu yakul lahu kufuwan kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, katakan Muhammad. Allah itu Maha Esa. Hanya satu, tidak ada duanya. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak Tuhan selain Allah. Tidak Tuhan. Ini tentang ketauhidan. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa Ahad. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Bukankah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku bermohon. Nyembah dulu baru minta. Jadi kewajiban dulu baru hak kita. Berbeda kalau kita minta kepada Allah dengan minta kepada manusia. Kalau minta kepada Allah selama hidup, kita mohon aja berdoa, minta segala. Allah suka dengan orang yang banyak meminta. Tapi kalau minta sama orang, saudara sendiri, keluarga sendiri, Masya Allah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dikasih, lama-kelamaan kan bete. Iya. Berbeda. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Kita mah turun-temurun. Nikah punya anak. Nikah punya anak. Terus begitu. Allah tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama dengan apapun. Kita mah sama kapan manusia. Yang kembar sama. Nggak usah jauh. Kalau manusia menciptakan sesuatu kan sama. Bikin combro. Sama semua ibu. Bikin pastel sama semua. Allah itu tidak ada yang menyamainya, sama sekali tidak ada. Makanya kita ini harus tahu betapa esanya Allah. Anda lihat di dalam surat Al-Hasr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia Allah. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita manusia terbatas dengan ruang dan waktu. Saya melihat ibu-ibu jamaah Cirebon pakai baju koneng. Kudungan koneng, baju hitam. An-Nabawi. Gambar-gambar. Ada koneng-koneng. Begitu kan? Sama. Sama mata kita melihat. Tapi Allah mah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Al-Hasr ayat 22 tadi mengatakan bahwa yang namanya Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Makanya kalau kita berbuat sesuatu, kadang-kadang kita bilang, ini mumpung nggak ada orang. Allah melihat ada orang karena Allah melihat yang gaib dan yang nyata. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman didahulukan baru Rahim. Kayak kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Asalnya dari kata rahmah, dua-duanya sama. Tapi rahmannya Allah diberikan kepada semua manusia. Baik yang beriman maupun tidak. Tapi rahimnya Allah diberikan kepada manusia hanya yang beriman. Buktinya, semua makhluk hidup yang beriman, tidak beriman, dapat makanan enggak? Dapat. Dapat. Udara dapat nggak? Dapat. Kesehatan dapat. Dapat. Itu Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Beda dengan kita manusia. Kalau orang yang baik kita bantuin. Kalau enggak, Enggak, Nah, malah. kadang-kadang enggak. cuekin sama kita. Cuekin. Tuh Maha Rahman Rahimnya Allah.
Anda lihat lagi bagaimana kita mengenal Allah yang diciptakan oleh Allah. Jangan kita pengen melihat wujudnya Allah. Jangankan melihat wujudnya Allah yang diciptakan oleh Allah saja kita tidak sanggup melihatnya. Bu, tahu matahari? Kalau matahari jam 8, jam 9, apalagi jam 12 siang. Bisa enggak Anda memandangnya? Silau. Baru beberapa detik aja kita udah tidak sanggup melihatnya. Iya. Itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa dahsyatnya yang menciptakan matahari. Makhluknya saja begitu dahsyatnya, panas luar biasa kalau siang. Betapa kekuatan Allah luar biasa. Ibu ingat waktu tsunami tahun 2004 di Aceh, itu ada kapal laut yang beratnya 50.000 ton. Naik ke daratan, Masya Allah sampai saat ini belum bisa dipindahkan. Di situ kekuatan Allah. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Dahsyat kekuatan Allah, tidak bisa melawannya. Kenapa manusia banyak yang sombong? Melawan kehendak Allah. Artinya orang tadi tidak beriman. Kalau orang yang benar-benar beriman, dia melihat kekuatan Allah ditampakkan dengan gempa, dengan tsunami, makin mendekat kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Karena dia beriman, betapa kecilnya saya. Allah yang maha agung, yang maha mulia, maha kuat, maha segala-galanya yang menciptakan kita. Ya. Oke, baik. Mengenal Allah yang Maha Esa juga tadi Mama juga sudah katakan bahwa kita juga belajar untuk marifatullah, mengenal Allah ya Maya. Karena Allah lah yang kita sembah, kita harus tahu siapa yang kita sembah ya Maya. Ya, harus tahu. Agar kita mengenal Allah dan kita juga bisa mengenal siapa diri kita sendiri. Betul. Ya, baik, jamaah nanti kita lanjutkan lagi bersama Mama Dede. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.